warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Nugraha dengan NIM 2306674 2011025. Di sini saya akan memaparkan materi ringkasan kewarganegaraan. Fungsi pendidikan kewarganegaraan, landasan historis, sosiologis, dan yuridis, serta dinamika tantangan pendidikan kewarganegaraan. Dasar pemikiran urgensi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan adalah usaha, sadar, dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1. Kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang mewakili watak atau karakter yang baik dan cerdas. Selanjutnya, 2. Dasar historis, yuridis, dan sosiologis kewarganegaraan. Yang pertama, landasan historis. Pendidikan kewarganegaraan awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Yang kedua, yuridis. Lahir karena tuntunan konstitusi atau Undang-Undang 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintahan yang berkuasa sesuai dengan masa. Yang ketiga, landasan sosiologis. Pendidikan Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencapai dan mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, dinamika dan tantangan kewarganegaraan. Pendidik kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntunan perkembangan zaman dan masa depan. Selanjutnya, konsep dan urgensi identitas nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi satu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tantangan kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Menurut Hardono Hadi 2002, jati diri itu mencakup 3 unsur, yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Dasar historis, yuridis, sosiologis, dan identitas nasional. Yang pertama, historis. Ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1948 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Yang kedua, yuridis. Bentuk identitas nasional Indonesia menjadi pencari atau membangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, ada sosiologis, terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena yang pertama, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, bagi sebuah negara sangat penting keberlangsungan hidup negara tersebut karena dapat mempersatukan negara-negara. Yang terakhir, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Selanjutnya, unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Menurut sumber legal formal, beberapa identitas nasional: satu, bendera negara Sang Merah Putih; kedua, bangsa negara bahasa Indonesia; tiga, lambang negara Garuda Pancasila; yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya; yang kelima, semboyan negara Tingkat Bangsa; enam, dasar falsafah negara Pancasila. Menurut sumber historis, sosiologis, dan politis, dapat dikemukakan
daerah sendiri. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar seperti Abdul-Madi Azra Gila 2007 menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit difinalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena yang pertama, Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. Yang kedua, adanya liberalisme politik. Yang ketiga, akhirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Konsep dan urgensi interaksi nasional. Makna interaksi nasional, istilah interaksi nasional dan dua pengertian secara etimologi dan terminologi. Etimologi adalah studi yang mempelajari asal-usul kata, cara dan jumlah perubahan yang terjadi dari kata itu. Etimologi nasional berarti mempelajari asal-usul kata menentukan istilah tersebut. Secara etimologi, interaksi nasional terdiri atas dua kata, interaksi dan nasional. Terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai sebuah istilah yang telah dihubungkan dengan konteks. Menurut interaksi politik adalah penyebab masyarakat dengan sistem politik. Interaksi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni interaksi bangsa, wilayah, nilai, elit massa, dan tingkah laku. Pentingnya interaksi nasional menurut Myron Weiner dalam studi 2010 dan dalam negara ketika faktor pemerintahan yang berkebangsaan merupakan hal penting bagi pembentukan negara-negara. Landasan dinamika dan tantangan interaksi nasional. Menurut Suroyo 2002, sejarah yang menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan interaksi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurut ada 3 model interaksi dalam sejarah perkembangan interaksi di Indonesia ini. Model interaksi imperium Majapahit, interaksi kolonial, dan interaksi nasional Indonesia. Lalu bagaimana menyebabkan interaksi nasional sebuah bangsa? Howard Witness dalam Muhammad Valen Alexander 1905 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik menyebabkan interaksi bangsa. Yang pertama, adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Lanjut, kebijakan